kesempatan untuk kuliner ya, bersama tentang kuliner. Ya, kita akan diberikan kesempatan di suatu tempat sangat bagus ya Bu ya, lokasi yang bagus untuk promosi. Jadi silakan. Ini ada promosi kuliner Indonesia nggak? Sejauh ini itu ada ya. Cuma yang kami tahu Bu ada namanya warung murni di sini. Bukan dikelola orang Indonesia tapi oleh orang Indonesia. Ya, makanannya ya kami bisa mengobati rasa rindu kami. Cuma ya itu sayangnya belum ada ya. Unik ya. Jadi kita juga ada warga Indonesia di sini, dia punya bisnis. Ya, bakery dan gitu. ini sudah bagus. Dia juga membuka pelajaran untuk warga di sini, kelas untuk membuat kue. Kuenya itu juga kelihatannya sangat ya, wedding cake. Rasanya enak. sudah coba. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan kepada Gus. Ya, silakan dengan Mas Said. Masalah yang lebih tadi di siapa yang juga pemerintah Indonesia karena setahu saya mobil ini menjadi satu media alternatif yang bisa disampaikan di dalam dokumen RUKM Kementerian Kesehatan menjadi mobil alternatif jika solusi energi terbarukan yang lain tidak bisa memenuhi supply demand yang ada. Apa sebenarnya disampaikan karena kita juga perkembangan ini maaf saya bilang pada waktu pembahasan kami juga dengan Dewan Tinggi Nasional anggota Dewan Tinggi Nasional jadi sebenarnya misi apa sih yang disampaikan Indonesia pada yang kedua masalah global. Indonesia memang seperti yang disampaikan tadi pembangkit tenaga listrik juga sekitar 400 megawatt dari kapasitas Indonesia punya risetnya seperti 74.000 megawatt dari sisi kerjasama apa yang akan disampaikan yang akan dibahas dari pembuka biasa karena saat ini yang paling apakah dari sisi teknologinya pengelolaan uap panas bumi itu untuk bidang lain atau bagaimana? Nah saat ini yang saya paling tahu yang saya paling paham adalah dari programnya Pertamina Global Management itu mereka ada semacam master purification pengelolaan sisa uap panas bumi dijadikan untuk sterilisasi dan ini sudah ekspor ke Eropa jadi penduduk sekitar situ mendapatkan pendapatan sekitar dan PGE tadinya dari nol salary nol pendapatan jadi kemudian lagi satu atau langsung satu aja jadi begini, pada saat kita akan bicara pada saat penyelenggaraan security summit Indonesia di dalam summit itu ada beberapa negara yang berperan sentral sebagai penanggung jawab sebenarnya adalah gift basket. Jadi penanggung jawab dari isu-isu. Nah, Indonesia pada saat itu menawarkan gift basket dengan judul National Education. Ini tidak binding, tetapi Indonesia berusaha bersama dengan negara-negara lain mengembangkan satu legislasi nasional yang bisa dijadikan acuan bagi negara-negara lain. Ini dari aspek peran Indonesia di dalam summit tersebut. Jadi nanti pada saat wakil presiden di sini, beliau akan memaparkan atau menyampaikan
mengenai hasil dari Gift Basket Indonesia yang terkait dengan national legislation. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai masalah nuklir sebagai energi seperti yang Mas Bayu sampaikan tadi masih belum banyak perkembangan di Indonesia. Dalam artian dia environmentally friendly, tetapi ada kerentanan di bidang lain yang selalu perlu dipertimbangkan. Karena setahu saya Muria juga masih memang seperti provokasi yang berulang iya. Tahun 2006 itu kita sosialisasi sampaikan Allah nggak mau mengeluarkan fatwa mungkin adalah halal ya. Jadi pengembangan energi terbarukan banyak sekali tantangannya. Dalam energi nuklir memang masalah dari safety itu yang menjadi salah satu concern utama. Apalagi setelah kecelakaan yang terjadi di Jepang pada saat itu. Nah, tantangan masih di energi, misalnya pengembangan geothermal. Geothermal kan juga tantangannya banyak sekali. On top of investasi yang juga tinggi, tanah atau misalnya di Bali. Di Bali kita tidak bisa mengembangkan geothermal karena kan nabrak tanah-tanah adat yang negosiasinya nggak ketemu. Di alam demokrasi seperti ini, untuk membangun jalan, itu membangun apa, bukan merupakan hal yang mudah. Karena kita terbentur pada hak-hak rakyat yang juga harus dihormati. Oleh karena ini sebenarnya tantangan yang sangat berat bagi pemerintah, karena di satu pihak ada tuntutan infrastruktur yang luar biasa, termasuk misalnya infrastruktur di bidang energi. Tapi di pihak lain ada satu tantangan yang juga harus kita kelola dengan baik, yaitu bukan berhadapan dalam arti tapi engagement kita dengan masyarakat. Nah, ada hal lain di bidang nuklir selain dari energi nuklir itu sendiri adalah tentunya senjata nuklir. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah apabila senjata nuklir itu jatuh ke non-state actor. Itu yang paling. Jadi nuklir ini ada dua, satu adalah energi, yang kedua adalah senjata nuklir. Itu apalagi kalau itu jatuh ke non-state. Tapi jualan kita kali ini adalah mengenai masalah legislasi. Jadi kita akan mempresentasikan Gift Basket mengenai national legislation yang insya Allah akan dijadikan acuan bagi negara-negara dalam memformulasikan mengenai masalah keamanan nuklir di negaranya. Itu mengenai masalah nuklir. Oh ya. Tadi yang disampaikan memang betul bahwa antara Pertamina Geothermal Energy sudah ada kerjasama dengan Belanda. Yang kerjasama baru itu sebenarnya, dan ini memakai kerjasama pembangunan. Jadi kerjasama pembangunan Belanda yang diperuntukkan untuk energi sampai tahun 2011 kemarin, setiap tahun itu kisarannya itu 9,6 juta euro. Yang antara lain dipakai untuk pengembangan geothermal dengan Pertamina Geothermal Energy. Nah, yang saya sebutkan mengenai trilateral itu masih dalam tahap awal. Yang trilateral antara Indonesia, Belanda, dan Afrika, karena sekarang ini sedang dibahas di Bapenas. Jadi trilateralnya bukan trilateral murni dalam artian hanya Indonesia Belanda, tapi di sini ada unsur World Bank. Jadi ini masih dibicarakan, dan saya terus terang saya belum melihat dokumen kerjasama yang dibahas itu akan ke arah mana, saya belum tahu. Ya, karena ini kan baru dibicarakan kemarin November, karena kan ada menteri yang itu perdana menteri itu antara lain adalah menteri kesehatan pembangunan Lilian Blumen yang pada saat itu bicara dengan Bapenas,
dan muncul bilateral cooperation untuk pengembangan ekonomi. Oke, ada lagi? Saya tadi dengar nama dari ya penguatan kerjasama antara Belanda dan Indonesia, apalagi dengan hubungan pertama dari Belanda dan Indonesia berulang kali tahun lalu. Dan saya baca salah satu yang dikuatkan itu sektor pertanian, sedangkan sektor pertanian itu kan di Indonesia dan di Belanda memiliki sektor pertanian yang berbeda. Apalagi Indonesia itu sektor pertaniannya lebih menggunakan sistem-sistem yang tradisional dan juga masih menggunakan katakanlah kalian masyarakat adatnya itu, sedangkan di sini negara industri dan di bidang apanya pertanian itu bisa diperkuat antara Indonesia dan juga Belanda. Soalnya menurut saya tahun 2015 misalnya ada dan komite itu dengan adanya JAFTA dan NAFTA, menurut saya Indonesia sebagai negara agraris relevansinya dengan penguatan sektor kerjasama antara Belanda dan Indonesia sudah mulai berkurang. Jadi apakah sektor pertanian ini masih menjadi salah satu vokal yang utama untuk kerjasama antara Belanda dan Indonesia, dan bagaimana praktik langsung misalnya seperti dua keputusan berbeda itu. Terima kasih Mas Radit. Kalau boleh saya tadi sedikit bicara apa yang disampaikan oleh Mas Eka mengenai masalah ini hal yang sangat apa ya, semakin perlu untuk segera ditanggulangi. Betul bahwa banjir di Jakarta terutama itu datang dari dua, satu dari laut, satu lagi dari darat. Dari darat karena tidak ada space yang dapat menampung volume air. Nah, tambah lagi buangan yang seharusnya dipakai atau dapat dipergunakan air untuk mengalir tersumbat dengan sampah dan sebagainya. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Minggu yang lalu hanya untuk share kepada teman-teman, saya mengunjungi dua dam yang besar, tanggul dalam rangka mempersiapkan kunjungan Wakil Presiden karena beliau akan melihat salah satu fasilitas penanggulangan banjir di Belanda. Teman-teman pasti ingat atau pernah membaca tahun 53 Belanda mengalami banjir yang sangat besar dalam artian jumlah orang yang meninggal pada saat itu 1835 itu sangat besar tentunya buat Belanda. Dan yang menarik adalah kita berusaha untuk mencari atau belajar dari pengalaman yang dialami oleh Belanda. Pada saat mereka terjadi banjir besar, satu tekad mereka yang dikatakan dengan kalimat yang sangat pendek, never give. Satu kata, never give. Dan dari situlah mulai dibangun towers. Banyak sekali tanggul-tanggul yang dibangun. Nah, yang saya lihat satu adalah yang ada di Zeeland. Dibangun tahun saya lupa, tapi selama dia banyak sekali digunakan. Jadi sistemnya adalah buka tutup. Pembangunan tanggul itu sendiri hanya 3 tahun, tetapi prakteknya pembangunannya adalah 10 tahun, karena yang 7 tahun itu adalah konsultasi yang harus mereka lakukan dengan teman-teman environmentalis. Karena ada faktor perikanan yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan tanggul ini. Nah, yang menarik juga dan yang lebih dekat dengan Denmark itu ada di Hoek van Holland, Marsland Kering. Itu menarik sekali
eh, dibangun bukan untuk menjawab kejadian, tetapi lebih sifatnya antisipatif dan dengan pertimbangan yang berbeda. Karena yang satu tadi pertimbangan untuk perencananya, yang satu adalah pertimbangan bagaimana mereka membangun satu wall, tetapi tanpa mengurangi keuntungan ekonomi dari Port of Rotterdam dengan lalu lintas kapal. Sehingga yang dibangun adalah seperti dua tangan begini, yang masing-masing tangannya itu kalau mengarah Eiffel diturunkan sama, dan dari 97 dibangun sampai sekarang baru dipakai satu kali di tahun 2007. Jadi pada saat dan itu BMKG dalam artian begini, semuanya computerized dan mereka tahu kapan tangan itu harus ditutup satu hari sebelumnya. Yang terjadi di tahun 2007, satu hari sebelumnya mereka tahu bahwa pada hari ini pintu itu harus ditutup dan penutupannya memakan waktu sekitar 2,5 jam waktu. Jadi pada saat mereka mencapai titik 3 meter, maka semua benteng itu akan tertutup semuanya. Dan yang paling besar, yang tahun 53 itu adalah 4,2 meter. Makanya memakan korban yang cukup banyak. Nah ini adalah jawaban dari tantangan yang datangnya dari laut. Tetapi yang datangnya dari sungai, dari curah hujan, ternyata mereka juga punya sistem yang luar biasa juga. Antara lain adanya storage. Jadi mereka menyiapkan satu tempat khusus yang bisa menampung air pada saat debitnya tinggi. Nah ini yang juga saya kira sangat relevan dengan Jakarta. Jakarta sekarang ini mungkin karena lebih banyak curah hujan daripada yang masuk dari laut. Jadi itu yang salah satu yang akan dilihat oleh Wakil Presiden tadi untuk sampaikan. Nah, tadi mengenai masalah pertanian. Sebagai negara yang relatif kecil dengan ini, dia adalah pemasok kedua terbesar hasil pertanian di dunia setelah Amerika Serikat. Nah, yang menjadi sekali lagi kita coba belajar dari apa yang mereka lakukan. Keunggulan mereka adalah satu di bidang inovasi. Dan they invest a lot di dalam masalah inovasi. Yang kedua, partnership antara pemerintah, kemudian private sector, dan juga researchers termasuk university. Kalau teman-teman ke Wageningen, disitulah salah satu center of excellence-nya Belanda untuk bidang pertanian. Partnership 3 ini yang mereka sebut triple helix. Sangat menarik, saya ke Wageningen. Mereka punya restoran yang namanya Restaurant of the Future. Kalau teman-teman masuk ke restoran itu, teman-teman harus mendaftar dan menyampaikan konsen bahwa teman-teman mau direkam kamera. Jadi pada saat antri makan gitu kan, buffet, teman-teman itu akan diawasi oleh kamera, misalnya ngambil risoles, terus ngambil ice cream, strawberry yang warnanya merah dan sebagainya. Saya masuk ke ruang monitornya karena buat saya ngapain sih kok perang kerjaan gitu, orang makan ya monitor ya. Ternyata luar biasa. Pikiran jauh mereka adalah begini. Ini universitas kan yang menjalankan. Dari situ akan dipantau pattern kesukaan konsumen. Konsumen cenderung untuk memilih makanan yang berwarna bright dan industrinya yang maju. Oke, berarti saya akan memproduksi makanan-makanan yang tidak hitam misalnya, karena hitam itu mengerikan. Terus misalnya konsumen cenderung untuk mengambil makanan yang bentuknya lonjong. Nah, industrinya yang akan maju.
keunggulan mereka untuk terus melakukan research di bidang pertanian, hortikultura dan produk makanan. Nah, sekarang apa yang bisa kita kerjasamakan? Satu adalah di bidang inovasi. Teknologi seperti yang Mas Radit katakan, teknologi ini masih debatable dalam artian kalau kita memakai completely teknologi mereka, berarti kita akan menciptakan pengangguran yang luar biasa, which is that won't be our choice. Kita tuh kalau lihat pertanian mereka, kita lihat even portnya mereka, di Port of Rotterdam, ini ada orang, mesin semua yang jalan, dan itu memang agak berat kalau sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Nah, beberapa kerjasama, misalnya kerjasama di bidang pembibitan, bibit. Belanda punya perusahaan joint venture besar di Indonesia, East West Seed. Dia punya pabrik juga di sekitar Jakarta, satu di Jawa Timur, untuk pengembangan bibit. Bibit ini sangat kritikal karena bibit akan menyangkut quality, dia akan menyangkut panen, dari quality itu kemudian panen berarti produksi dan lain-lain. Juga yang kita pelajari atau kita kerjasamakan adalah di bidang logistiknya. Jadi chain-nya dari produksi itu sendiri sampai masuk ke konsumen yang mereka sangat efisien. Saya pernah datang di salah satu greenhouse mereka. Sebagai informasi teman-teman, karena saya kan sebagai mak-mak, saya pergi ke pasar. Kalau Sabtu Minggu saya nggak ada acara sama Sabtu, karena pasar Google kan buka Sabtu. Jadi jangan kaget kalau saya bawa dorongan, saya ke pasar. Menarik sekali untuk melihat pasar. Teman-teman bisa bayangkan, cabai merah, ini sangat mak-mak. Cabai merah di Belanda. Belanda adalah negara 4 musim. So you will not imagine that you will be very easy to find cabai merah di Belanda. And you know how much is it a kilo? 3,5 ribu. Negara dengan 4 musim, harga cabai merah dan cabai hijau 3,5 euro, which is much cheaper than harga cabai merah di negara tropis seperti kita. Masalahnya apa? Teknologi. Mereka semua membuat dalam greenhouses mereka. Dan itulah yang saya datangi. Saya datang di greenhouses yang mengembangkan paprika yang warnanya oranye. Nggak banyak di pasar, tapi 95% mereka ekspor. Jadi mereka memproduksi, tidak mereka makan, mereka ekspor. Saya lihat chain-nya semuanya. Dari mereka menanam, mereka memetik kemudian disortir, begitu disortir, di depan, kemudian di packing, persis di depan gudangnya, itu sudah berdiri truk, bahasa Jawanya truknya tidak. Ya. Padahal ini adalah perusahaan yang dikategorikan sebagai UKM, sebagai small and medium enterprises, which is cara kerja mereka itu saya pikir, wah, jadi begitu pakai truk penuh segala. Nah, chain ini juga something yang kita coba kerjasamakan atau paling tidak kita bisa lesson learn dari apa yang kita lakukan dari masalah seed, quality, penyakit, hama dan sebagainya. Dan satu lagi yang kemarin kita coba kembangkan lagi adalah sapi. Kalau orang Betawi bilang sampi. Ya, orang Betawi bilangnya sapi. Saya kaget, kalau itu sapi. Ada yang tahu ya? Nah, sapi ini terutama adalah untuk susunya. Satu sapi Belanda memproduksi 35 liter susu sehari. Kenapa?
saya datang ke tempat ini peternakan sapi. Sekali lagi UKM. Saya cuma pengen tahu aja bagaimana sih hal ini bisa terjadi. Jadi apa sih istilahnya pendidikan sapi. Peternakan sapi di Belanda. Ini yang saya datangin adalah sapi untuk susu ya, sapi perah. Jadi semua dilakukan dengan robot, sekali lagi nggak ada orang. Dan sapi ini memang di-spoil ya, dimanjakan. Dan jadi salah satu contoh yang membuat saya itu terheran-heran, waktu itu saya datang dengan Menteri Koperasi dari UKM kita. Pada saat sapi itu merasa jenuh dan sebagainya, nggak tahu dia cara didiknya gimana di sapi. Ada dua, benar-benar saya sampai sekarang tuh heran banget. Ada dua pojok yang mereka namakan spa. Spa itu ada kayak sapu lidi, itu gulung gitu. Jadi sapi-sapi yang mungkin dia capek, ngapain, tahu keras. Padahal dia sudah ngapa-ngapain, cuma makan doang kan. Dia datang ke pojokan itu, dan sapi-sapi itu bisa ngantri. Jadi pada saat temennya sedang di spa, sedang digaruk kali kan, itu kan gitu, yang lainnya nungguin. Ya. Terus kalau yang sapinya sedang di spa selesai, dia maju, dia akan di spa. Enggak? Terus pada saat dia merasa susunya sudah penuh, dia masuk ke dalam sudut yang di situ ada mesinnya. Jadi sapi itu masuk ke dalam, terus diperiksa oleh mesin apakah betul susunya sudah penuh dan sudah siap diperas. Pada saat mesin itu mengatakan enggak, dia belum penuh, maka mesin itu akan melepaskan diri lagi. Buat sapinya jalan lagi. Makanya di situ saya dan saya lagi begitu dibuka ada tanknya, tank penampungan susu, dan tank penampungan susu itu langsung diambil oleh truk. Sekali lagi faktor chain of production-nya itu jalan, dan sekali lagi saya tidak bicara mengenai misalnya Campina, kalau Campina itu company itu, tapi UKM. Jadi hal-hal itu dari hal yang simple itu yang kita kerjasamakan, dan seperti yang Mas Radit katakan bahwa food security sangat challenging buat Indonesia. I mean we have to feed 240 million people. Banyak yang harus kita bukan kasih makan. Banyak orang yang makan, dan unfortunately kita terutama udah bisa lepas dari beras. Sampai di sini juga Sampai di sini ada nasi bu. Rice cooker. Rice cooker bu. Bu kreatif dikit nggak makan nasi kenapa coba? Nama-nama makan lontong. Jadi kalau teman-teman belajar di bidang pertanian, this is a very important issue buat Indonesia. Jadi kita akan coba juga kembangkan mengenai sapi dari segi susu dan juga dari segi dagingnya, karena teman-teman kan tahu sendiri bahwa sampai saat ini kita masih banyak tergantung dari ya. Oke. Ya. Terima kasih kesempatannya. Jadi ngomong tentang sapi nih Bu, kemarin kan kita juga habis dari dairy kampus. Jadi kita lihat, kita bikin, iya ada dairy kampus. Jadi kita benar-benar emang lihat si sapi, emang benar-benar kita lihat apa yang Ibu bilang tuh sapinya ada mesin pemeras sapinya. Terus kita juga bikin keju dari susu yang langsung diperas. Bahkan mereka produksi energi dari susu ya. Jadi sapi itu dilepas oleh sapi masih panas. Ya. 35 derajat. Jadi ambil dibentukkan. Dan sapinya juga menghasilkan buangan biogas. Dan biogas itu juga untuk suplai energi di desa Frisan sini. Jadi
saya nanyanya sebenarnya kita belajar untuk konkret kan kita di MEM sendiri ini ada 3 manajemen, jadi environmental management, energy management, dan water management. Dan nampaknya apa yang ibu sampaikan itu sesuai sekali dengan bidang kami gitu. Jadi sekarang kita belajar untuk konkret. Kalau kita berusaha untuk kerjasama dengan apa yang tadi ibu sudah bilang, ada kerjasama dengan water management, ada juga untuk energi. Kita hubunginnya ke siapa sih Bu? Dan kira-kira kalau misalnya kita menghubungi beliau, kan mungkin kita bisa komunikasi Gimana sejauh ini? mana? Maksudnya Di, atau mungkin untuk Belanda dengan atau di kerjasamanya, untuk kerjasamanya yang kira-kira bisa disinergiskan Indonesia dan Belanda. Di Indonesia? Iya. Di Indonesia itu banyak ya. Bisa langsung ke perusahaan misalnya. Tapi kalau misalnya mengenai kenapa Pak Menteri UKM waktu itu ke sini, beliau belajar dari sisi UKM-nya dan dari sisi kooperasinya. Jadi makanya tergantung mau dari mana dilihatnya. Konteksnya apa? Kalau misalnya langsung usahanya itu sendiri, tentunya dari ke perusahaan. Tapi kalau dari sisi policy-nya, ya tentunya ke kementerian-kementerian yang bertanggung jawab di bidang itu. Tergantung. Kalau saya tangkap intinya sih kayaknya teman-teman siap Bu kalau misalkan untuk menjembatani antara kerjasama antara misalkan kayak tadi kayak apa Royal Astori dengan apa mungkin karena kan biasanya orang Belanda ketika datang ke Indonesia itu kaget dengan culture-nya ternyata jauh berbeda. Sedangkan mahasiswa bisa jadi semacam hub-nya gitu untuk menjembatani itu semua. Makanya teman-teman mungkin ya mungkin ke perusahaan-perusahaan Belanda yang akan invest di Indonesia untuk itu. Karena sebenarnya begini, kalau kita lihat kita petakan perusahaan-perusahaan Belanda itu yang besar banyak sekali, tapi dia sudah ada di Indonesia sudah lama sekali. Misalnya kalau kayak Unilever itu sudah menjadi entitas Indonesia sebenarnya, karena sudah PT Unilever Indonesia. Jadi dia sudah tidak terkait lagi dengan Unilever Belanda. Demikian juga dengan Campina, susu saya, susu bendera itu sudah menjadi Campina Indonesia. Jadi semua anak Indonesia tahu kan bahwa susu saya susu bendera. Tapi nanti coba deh ya, kalau ada misi-misi diaspora, karena diaspora ada yang food security nggak ya? Nggak ada ya. Lebih kepada ini infrastruktur, water management, health, sama kuliner. Oke, satu catatan. Dan terima kasih juga Bu yang dari kampus itu sudah menjadi tulisan sebenarnya dari Mas Hakim. Oh iya. Beliau menulis di Detik bagaimana dia mengulas bagaimana petani itu dipaksa oleh pemerintah untuk mengubah energi. Tapi ada kompensasi. Silahkan lagi untuk kita. Konsep yang bisa diterapkan di Indonesia apa? mungkin saya itu sebenarnya cuma ekstensi aja untuk melakukan sadar kita ada sesuatu kebetulan saya tadinya kan dari selama ini kan dari BPS kita emang dari semua kayaknya konsumennya dan 600 dari 800 kayaknya dari masa kesulitannya kan kita udah terakhir udah coba pakai SIG nggak bisa cuma kan dari terakhir itu 50% ya animo dari masyarakatnya ini kalau dari pemerintah dan masih lama jauh gitu infrastruktur di belum ada dan kemarin pas diskusi itu ada skema bahwa jadi untuk perusahaan yang UKM itu dia kerjasama dengan institusinya pemprofnya itu berarti punya semacam blueprint dari luar kami ini bahwa dia pengennya satu untuk lingkungan yang seperti itu dia pengen menciptakan ada kemandirian sebenarnya Indonesia juga berat gitu cuma dan skala-skalanya masih kecil-kecil dan diversifikasi proyek dan proyek sudah selesai ya dan monitoring itu nggak ada lagi kemarin di situ kerjasama kita harus meningkatkan animo dari masyarakat apa dari sisi masyarakat yang bisa
kebetulan yang kemarin pertamanya di FIG itu semuanya tercatat data-data bisnisnya kendaraan yang konsumsi sama kemarin kalau nanti misalnya mengurangi signifikan itu dari misalnya ada ekonominya 9.000 sekarang 4.000 kalau misalnya asumsinya 500 rupiah per meter itu buat menyicil converter kitnya itu. Nah, selama ini yang converter kit dari PTC itu asal selnya sudah jelek, nggak ada yang dari Itali pun ke sini pun jadi mahal, jadi jauh. Dan dari kementerian dari perhubungan sama SDM juga sama-sama pakai gitu. Kita butuh gas, mana kontrolnya nggak ada, ngapain saya kasih gas? Kontrolnya ini udah ada pengajar kemarin dari stasiunnya, mana gasnya? Gasnya ternyata udah diekspor keluar. Salah satu dari kemandirian listrik kita sebenarnya juga BPN kita kan bukan masalah, oke itu natural supply semuanya. Makanya kan ada riset yang kecil itu yang gas lampu masih tangguh dan natuna itu masih susah karena dan kemarin malah dari Shell misalnya Shell itu kemarin itu mau investasi ke kita tapi cuma ada politisnya dari Exxonnya pengen masuk juga cuma dia kontraknya diperpanjang untuk politisnya kalau gasnya kan kemarin nggak ada infrastrukturnya jadi ya kita cuma mau makatik dari sisi BPN jadi kita menunggu kematangan infrastruktur gas kita banyak ini itu jadi makanya dari Shell itu yang menawarkan ke Indonesia kita mau bangun refinery di Natuna itu CO2 refinery itu semuanya mungkin dari politisnya dari sampai sekarang semuanya Exxon yang menang itu dan tambah dari mungkin dari alis tadi yang benar tuh selama seminggu ini kita udah berspesialisasi kita bukan untuk energi kan dari yang itu kapal itu kita menangkapnya semacam kayak telepon atau semacam listrik itu orang ini dari berasal di atas 6 kaki kita yang sudah semuanya di thermal ada kita ini ada dari air juga ada sini dari ambil mungkin bisa nanti setelah lulus dari sini jadi sudah sama dari Belanda ya kita kemarin itu kebetulan kita backgroundnya banyak tuh dari PNS juga banyak dari kalau PNS kan aman dari pagi yang mahasiswa ini kan kayak semacam riset gitu ada juga banyak dari teman dari latih mereka pengen ke sini pengen partisipasi cuma jangka pendeknya risetnya kita misalnya boleh mau riset di sini tapi mungkin untuk perusahaan dari Belanda ini kita mungkin belum familiar tapi dari bukan melalui dari sisi lobby dari universitinya kita juga tapi mungkin dari nilai hasilnya kita kan ada juga mungkin dari yang sampai tadi kan dari lobbynya dari kampus bisa yang mahasiswa saya bisa dimasukkan internship bisa mungkin jangka panjangnya nanti bisa bisa masuk atau jadinya dari kampus ya sampai tahap mana sejauh jadi kapasitas kita sebagai mahasiswa ini ya terima kasih belum selesai waktu itu kita dengan PPI kalau nggak salah saya nggak tahu ya Pak Ari udah tiba di sini belum pernah bicara mengenai masalah jaring kerja. Mas ada nggak? Agen. Hah? Sama agen. Ya, ada teman kita yang jadi recruiters untuk Danone. Oh tahu. Ini di SPM KBN. Ini KBN. Ingat nggak?
Mas Adipati. Nah, jadi ada teman kita yang dia menjadi recruiter untuk Danone dan dia memberikan paparan. Yang antara lain adalah menjawab hal-hal seperti ini. Jadi setelah aku ini, baiknya aku gimana dan sebagainya. Itu ada, saya nggak tahu sekarang pengembangannya sampai di mana ya itu ya. Tapi that was a good idea untuk menampung konser seperti ini. Nah, saya akan coba lakukan untuk networking-nya. Tetapi yang bisa saya sarankan juga, satu tentunya coba approach perusahaan-perusahaan yang sudah besar, misalnya Shell. Nanti pada saat misalnya kita sudah harus melobi untuk internship-nya, let me know. Kalau aku bisa bantu. Tidak semuanya aku bisa bantu ya, karena kadang-kadang mereka punya policy yang memang kita tidak bisa. Tapi ada satu lagi yang bisa dihubungi sebenarnya, kayak BKPM-nya Belanda. Jadi mereka punya kantor itu justru di Singapura untuk investasi. Jadi kantor BKPM kayak agen investasinya Belanda itu ada di Singapura. Saya lupa namanya siapa. Nah dari situ sebenarnya kenapa aku bilang kantor ini yang bisa di-approach, karena disitulah kita tahu perusahaan-perusahaan Belanda mana yang akan masuk ke Indonesia. Paling tidak dari sisi petanya kan tahu. Tapi that's the point, Mali nanti apa namanya, kita coba untuk kalau selama kita masih bisa menyebatani, kita akan lakukan. Memang Shell dia bisa dikatakan dia belum bisa hidup penuh di Indonesia karena dia lebih di sisi blue. Nah, karena katakanlah pom bensin mereka kan juga begitu. Karena mereka CEO-nya baru dan waktu perjalanan di sana CEO-nya juga akan ketemu dengan presiden. Saya nggak tahu pembicaraannya seperti apa. Tapi memang masalah minyak, gas akan tidak mungkin juga. Saya tidak mau bicara mengenai masalah apakah itu ada unsur politik atau tidak, tapi dan itu yang saya coba belajar dari mereka dalam artian begini. Kalau ada pertemuan bilateral antara dua kepala negara, yang terjadi adalah sebenarnya bahwa para kepala negara itu bicara atas nama perusahaan-perusahaan ini. Jadi kita sekarang, saya berusaha untuk kita mengcopy aja apa yang mereka lakukan. Saya pernah ada pembicaraan antara kita dengan Prancis kalau nggak salah. Sama menterinya di sini juga kami itu semua private sector. Jadi ngomong G2G-nya sebentar, setelah itu urusan dagang. Dan itu yang harus kita lakukan. Karena kita investasi politik banyak. Kalau investasi politik ini tidak bisa kita convert dalam keuntungan ekonomi, kita nggak akan bisa dapat. Jadi sekarang bagaimana kita mengconvert investasi politik kita menjadi keuntungan ekonomi, itu yang harus kita bisa lakukan. Dan disinilah sebenarnya hubungan antara pemerintah dengan private sector menjadi sangat utama. Misalnya kita dengan Myanmar, kan Myanmar seperti sekarang paling tidak Indonesia bermain banyak, walaupun kita kan diplomasi kita bukan megaphone diplomasi, tak teriak-teriak bahwa we do something. Kita lakukan di balik layar, but we did a lot. Nah seharusnya teorinya memang perusahaan-perusahaan kita bisa masuk ke Myanmar pada saat Myanmar ini menjadi satu sebuah negara. Idealnya adalah seperti itu.
Dan triple helix-nya mereka di sini luar biasa. Luar biasa hubungan antara swasta, pemerintah, dan universitas ya. Akademisi, researcher, luar biasa. Lihat nanti ya. Teman-teman di luar itu tiap tahunnya benar-benar antusias dalam berkegiatan. Cuma saja di luar kan belum ada PPI terkait dua hal yang pertama. Nah ini kendala itu yang gara-gara di luar sendiri mahasiswa khususnya S2 atau S1 belum bisa diprediksi berapa banyak gitu. Begitu ini pulang Jadi kadang-kadang sedikit banget. Iya, ada yang sedikit banget, seperti tahun-tahun sebelumnya sedikit. Terus masa uji di sini juga kurang dari 1 tahun gitu. Jadi ada saran dari teman-teman KPR atau dari sendiri untuk mengakomodir. Yang terjadi selama ini apa? Nempel kemana atau SKD? Ya paling banyak. Kebanyakan Bu ya. Boleh aja sih, boleh. Karena cuma itu yang paling dekat. Ya, mungkin Pak Hari monggo. Sarannya gimana? Atau dari teman-teman sarannya gimana deh? Kalau kita kan sekarang kan pemerintah mengikuti rakyat. Ya. Kebetulan saya alumni 2 tahun sebelumnya yang kemudian sempat dari sampai riset Menikah di sini. sebetulnya peristiwa untuk mengadakan PPI luar ini sudah saya usulkan sejak dulu waktu masih presidennya Yusuf. Ya. Tapi kemudian investasi saat itu pertama memang kita tadi sudah diutarakan bersama kita bahwa kita tiap tahun itu berubah, ada yang tidak sampai ketemu lagi dengan angkatan berikutnya. Jadi mereka cepat dari Tidak sampai estafet. ya sebetulnya banyak juga tadi disampaikan Mas Bayu. Kita salah satunya dari PMP yang kemudian di kampus di luar sebetulnya ada dari Stenden, dari NHL yang itu sebetulnya mereka lebih lama waktunya. Tapi memang karena tidak ada wadahnya itu, akhirnya jadi kemudian ketika mereka datang itu buyar. Sedangkan saya sendiri sebetulnya ada keinginan untuk membuat suatu ya misalnya seperti PPI di luar. Ini masalahnya saya sendiri alumni dan PPI adalah warga, itu juga yang menjadikan suatu ya lumayan sulit gitu. Terus satu lagi tadi menyangkut internship, saya pernah ngobrol karena saya 2 tahun juga sambil mencoba terus mencari untuk pengalaman bekerja manajemen training saya coba dari perusahaan-perusahaan besar yang kita sudah menjadi. Karena salah satunya adalah Finance FBS, kemarin ada kerjasama dengan Pariwan kami. Saya sempat interaksi ke sana, terus mereka sempat ngobrol. Kamu di sini yang ahli swasta ada berapa orang? Pernah buat grup untuk bekerjasama dengan kami atau tidak? Seperti research association. Saya bilang kebetulan waktu itu angkatan saya water manajemen itu belum ada, environmental dan energi. Saya bilang kita belum ada. Jika ada memang untuk belajar di sini itu bisa membuat untuk internship. Asal ada yang bisa menjembatani. Tadi itu maka dibilang kami perlu sekali itu bagaimana caranya agar kita bisa ya ada jembatan dan usaha-usaha seperti itu. Karena kebetulan tahun sebelumnya itu pernah ada yang dari Indonesia berinternship di sana dengan jembatan dari Saksion yang sebetulnya bukan dari kita sayangnya gitu. Dari Saksion itu ya sayang sebetulnya karena inginnya sih ketika pulang ke Indonesia teman-teman terutama yang bukan pegawai yang sudah bekerja tidak hanya dibekali ilmu teori tapi mereka sudah kurang lebih setahun 2 tahun itu di limba pekerja. Tapi pulang kan ya? Pulang. Kecuali itu tiket. kalau pulang semua siapa yang bangun? Ya. Oke, jadi akhir point mengenai jembatan ini.
Dan mungkin ini kita jual kepada Sekjen PP. Nah, ini kan kita bisa bikin event kayak dulu lagi. Saya lupa kapan sih? Banget itu. Biar gitu. Iya. Kan biar informasi dan Indonesia khusus step up. Indonesia Yang Business megang Network. si Rotterdam, si Irman. Boleh nggak sih? Coba di Jadi kemarin memang kami sempat ketemu Bu sama Melvin di Mufik, itu dia ngajak namanya Pak Richard Bosman, ya. Dan Pak Richard ini kemarin ikut di trade mission-nya Rute ke Indonesia. Dan memang si Richard ini dia sedang, saya beberapa kali ketemu dia, kita komunikasi, dia memang minta kira-kira memang bagaimana peluang agar mahasiswa Indonesia itu bisa dan bekerja di sini. Bekerja di sini, bekerja atau intern? intern dan bekerja dan atau bekerja maksudnya dalam artian karena mereka ini sedang investasi ke Indonesia, jadi mereka membutuhkan hasil produk Belanda yang tahu Indonesia, dan kita bisa ngisi di situ. Nah memang awalnya itu mau dijadikan satu waktu Summit Days tanggal 15 Maret, tapi ternyata dia nggak bisa, dia karena sedang liburan ke Bali, mungkin akan dibikin di depan gitu. Oh boleh. Dan memang hasilnya itu kita sedang, karena tim pendidikan keprofesian itu lagi bikin riset demografis, jadi biar tiap kota itu Apa saja? Excel-nya di mana, sudah ada hasilnya, tapi memang belum selesai dalam bahasa Inggris. Nah dari peta itu, on top of, jadi dari apa yang kita lakukan berapa tahun yang lalu dengan teman-teman Rotterdam itu, kalau dengan teman-teman Rotterdam pada saat itu kan kita tidak menghadirkan perusahaannya, ya Iya, kan? sekarang bisa. Nah sekarang kita hadirkan perusahaannya, jadi setelah pemetaan tadi kita coba cari partnernya. Ya. Nah partnernya itu kita undang, sehingga kita matchingkan di pertemuan itu. Kalau bisa dimotori oleh Bapak Sekjen PPI. Ya, memang sama Richard itu kita memang ada usulan itu semacam student made company atau company made students gitu, semacam job fair atau apapun itu. Iya, jadi kita sudah tidak kita bicara satu langkah lebih maju kan. Jadi tidak bicara mengenai current situation tapi future, dengan mematchingkan antara teman-teman pelajar dengan perusahaan. Monggo silakan kalau mau dilakukan di KBRI. Nah untuk yang PPI itu, memang waktu saya juga sempat komunikasi juga dengan itu, gitu kan. Tidak hanya luar negeri juga Pak Senar. Masalah ketuanya gue. Kita pergi beredar, karena kan pelajar bukan mahasiswa. Dia beredar. Tapi sih, sorry, ini pelajar ini dalam artian mahasiswa atau anak SD bisa? Teman-teman saya mahasiswa loh. Makanya harusnya bukan persatuan pelajar ya, persatuan mahasiswa Indonesia. Soalnya kalau pelajar anak SD. Nah, jadi memang sempat ingin mem-PPI kan, tapi kan dari teman-teman luar ada kendala teknis sumber daya manusia. Nah, akhirnya kita pendekatannya tidak harus selalu formal dalam bentuk PPI Leeuwarden. Karena waktu ketika saya tanya pun, yaitu maunya PPI tergantung daerahnya, bukan dari PPI Belandanya harus bikin PPI enggak. Kalau misalkan memang belum secara legal formalnya sulit, setidaknya komunitas tetap ada. Anggaran dasar memungkinkan nggak PPI kota itu bisa on and off? Suatu saat ketika ada banyak. Tapi kan nggak mungkin kosong. Nggak ada kan? Sekarang kejadiannya MN 011. Ya, PP-nya ada. Baru. PPI formalnya ada, tapi nggak ada. Anggota kosong. Pengurusnya nggak ada, jadi nggak jelas. Tapi PPI-nya secara legal formal diakui, tapi orang nggak ada. Nah itu yang akhirnya kita sedang dirubah sih, sedang antisipasi pembukuan atau apapun itu yang ditutup lagi. Kalau memungkinkan bisa on and off ketika ada sejumlah tertentu yang memang bisa ya kemudian PPI kota atau Leeuwarden atau misalnya itu bisa karena mungkin ya. Tapi kalau misalnya suatu saat memang tidak ada ya sudah lagi off seperti Emen sekarang ya. Tapi komunikasi dari PPI Belanda ke teman-teman tetap ada.
Makanya kemarin tuh dia ngomong sama mereka, kita bikin acara jangan terpaku harus bikin organisasi dulu, tapi acaranya dulu aja, jalan dulu. Jadi barangkali teman-teman kan merasa risih karena sebenarnya tidak punya wadah yang formal tadi ya. Jadi kesimpulannya apa? Mau bikin wadah atau enggak? Saya kira kalau ada baiknya ada ya, meskipun suatu saat barangkali kosong, tapi wadahnya ada. Nanti kita carikan isinya. Jadi kan kalau kita tidak punya rumah, kita kan kalau mau pulang kan ada rumah. Kalau kita nggak ada rumah, kos terus, toh? Kontrak. Saya kira kan nggak diharamkan kan ada organisasi misalnya untuk sementara di kosong itu nggak apa-apa. Dan saya yakin dengan lebih dekatnya hubungan kita kan pelajar akan lebih banyak. Tapi ada satu lagi yang saya titip kepada teman-teman, encourage your friends, Dutch friends atau your international friends to love Indonesia. To introduce Indonesia dan now Indonesia. Jadi bukan lagi Indonesia yang korupsi, bukan lagi Indonesia yang apa, tapi yang teman-teman lihat sekarang lah. Introduce and encourage them to love Indonesia. Ada yang suka ngambil dulu nih. Internasional sudah promosikan Bali. Mungkin Bali sudah sangat terkenal ya, tapi ini dalam konteks bagaimana orang Bali itu memitigasi perubahan iklim. Mereka punya wadah paling banyak lebih dari satu hari. Dan kebetulan saya yang dan teman-teman di BMKG yang tahun lalu memantau langsung berapa penurunan konsentrasi CO2 di Bali. Memang 33% turun konsentrasi garam. Sangat signifikan. Saya bertemu dengan orang India di sini yang sangat Hindu, dan ketika saya ceritakan masalah ini dan belajar juga satu kelas dengan kami di energi, sangat tertarik, pengen melihat langsung. Karena di India tidak ada praktek menyepi satu hari penuh, dan memang Bali ini terisolasi, jadi tidak ada faktor dari luar yang masuk dan boleh keluar karena pulau tersendiri. Itu keuntungan Bali. Makanya di situ promosi selain untuk wisatanya juga ada mitigasi perubahan iklim. Dan mereka sangat tertarik. Dan saya juga berhasil mengirimkan dua koordinator kami ke Bali akhirnya. Kemarin dia untuk meneruskan bersama WWD dengan Unpad ke Bandung dan saya tawarkan untuk berlibur di Bali. Mereka terima dan saya berikan kontak di sana dan saya merasa sangat senang sekali. Nah, dalam konteks ini, kalau misalnya teman-teman, dan ini kita sudah lakukan dengan banyak PPI kota, kalau ada ide untuk membuat kayak Indonesian Night atau promosi kuliner, jangan ragu-ragu to talk dengan kita, untuk kontak dengan kita, karena sistem promosi kita adalah kita tidak promosi itu tidak harus dilakukan oleh KBRI, karena terus terang kalau KBRI yang melakukan kita akan kewalahan untuk melakukan promosi. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang kita lakukan, kita bermitra dengan teman-teman pelajar dan juga dengan komunitas Indonesia, karena di beberapa kota dan sekarang makin lama makin besar dan sudah menarik komunitas di lingkungan itu kita lakukan dengan komunitas dan dengan mahasiswa. Jadi kolaborasi antara KBRI dengan pelajar atau kolaborasi KBRI dengan pelajar dan komunitas. Ini pada saat pas banyak ini, ayo kalau mau bikin apa Indonesia Day di sini, monggo reportahan. Soalnya kalau dukung bisa dapetin duit. Baik kawan-kawan, karena waktu sudah mendekati 30, kami cukupkan sekian diskusi. Kalau ada pasti pertanyaan atau ingin berkomunikasi langsung dulu, kami persilakan nanti pada saat sama-sama. Jadi kita masih ada waktu bersama-sama dengan beliau dan juga Pak Hadi dan staf. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Sebelum ditutup, pertanyaan saya berapa WNI kita di sini ya? Lagi tapi saya bicara tentang Islam. Oh, ada
naik. yang masih jauh. Yang masih paspor Indonesia. Kalau yang lain itu lebih Ya, yang komunitas ya, tentunya kalau komunitas ya. Terima kasih Mas Moderator. Mungkin acara terakhir closing remarks dari Bapak Hari dan teman-teman menyiapkan bingkisan untuk dikirimkan. Silakan Bapak closing remarks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Sama-sama. Nanti applause-nya belum disampaikan ke Bunda. Kita besar. Ini saya kira satu kesempatan yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan ini rekor. Sudah hadir dari warga. Mudah-mudahan akan tuman. Kan ketagihan. Datang lagi ke Leeuwarden. Pertama nanti barangkali mungkin kalau jumlah mahasiswa pelajar kita yang ada di Leeuwarden juga akan semakin banyak lagi, apalagi ada PPI Leeuwarden nanti mudah-mudahan. Tadi barangkali memang belum sempat disebut bahwa ini acaranya maksudnya acara PPI Belanda tuh bersama dengan teman-teman Leeuwarden. Jadi lingkar inspirasi kopi darat dan kopi darat teman-teman PPI Belanda, makanya ada Thomas Bu, ada teman-teman yang lain. Kebetulan topik yang menarik dan ingin dibahas adalah terkait dengan energi, lingkungan, tadi yang bagian dari yang peserta NPPM ini adalah pada bidang-bidang itu tadi. Ya, saya kira tepat sekali dan apa yang sudah disampaikan Ibu melalui paparan di acara lingkar inspirasi ini cocok sesuai sekali dan benar-benar menjadi inspirasi kita semua. Tapi mudah-mudahan saya inspirasi tidak hanya melingkar saja gitu ya. Bulat. Jadi sudah waktunya nanti in due time bahwa inspirasinya sudah harus benar-benar menjadi sesuatu yang diimplementasikan dan sesuai dengan misi kita semua dalam membangun negeri kita tercinta. Saya kira saya tidak perlu menyimpulkan apa yang tadi sudah kita bahas bersama semuanya. Pada intinya yang saya sampaikan terakhir adalah apa yang sudah kita bahas melalui kegiatan semacam lingkar inspirasi ini ya benar-benar akan menjadi sesuatu yang bisa kita implementasikan di waktu yang tidak terlalu lama dari saat ini. Termasuk juga tadi melalui satu network yang akan kita bangun bersama. Saya kira demikian. Kita besar dan teman-teman semuanya, termasuk Bapak dan Ibu anggota warga masyarakat Leeuwarden. Saya dengar akan ada 10 keluarga yang akan hadir. Ini baru sedikit barangkali nanti ada yang akan menyusul. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ini ada sedikit bingkisan dari Leeuwarden. Mas Bayu, Mas Eka, monggo. Suku daerah Bu. Ini sponsornya Christian Flag. Sama-sama, sukses. Terima kasih. Pak Hari. Kita aja terkait Pak. Kami tunggu selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bertemu sebagai suatu yang Amin. Ya. Oke. Itu ada. Oke. Terima kasih ya. Ya, selanjutnya acara bebas. Foto-foto Bu. Foto dulu sambil peresmian PPI Leeuwarden.